Hai, selamat datang di channel Jamaluddin Afghani. Di video kali ini gue akan ngebahas dua mikrofon ini. Nah, sebelum masuk ke videonya, seperti biasa kita bumper dulu. Nah, buat lo yang baru pertama kali datang ke channel ini, di channel ini gue banyak ngebahas tentang tutorial, vlog, dan review. So, jika lo suka dengan konten-konten seperti itu, lo bisa cek video-video gue sebelumnya. Di video kali ini, gue akan ngebahas dua mikrofon ini. Gue akan compare kedua mikrofon ini, dan kalian akan tentukan mana suaranya yang lebih bagus, antara mic TUF Studio atau BM800. Nah, di depan gue ini udah ada mikrofon TUF Studio. Jadi tadi agak tricky juga sih mau syuting ini ya. Gue cerita sedikit. Tadi gue mau pakai clip on asalnya supaya nggak langsung kedengeran suara dari mikrofon TUF Studio ini. Tapi berhubung clip on gue kayaknya habis baterai deh, jadi gue juga nggak punya stok baterai kecilnya. Dan ya setelah puter-puter nyari baterai, seingat gue masih ada baterai stok 2 lagi, tapi nggak tahu di mana. Gue lupa naruhnya. Muter-muter sekitar 40 menit dan akhirnya ya sebenarnya gue udah bad mood syuting ini, tapi ya udah kita lanjut aja karena ini udah gue set up sedemikian rupa, jadi sayang kalau nggak dilanjutin syutingnya. Oke. Nah, jadi di sini gue akan compare kedua mikrofon ini ya dari segi kualitasnya nih. Nah, di sini gue akan sebutin dulu harganya. Dari mikrofon TUF Studio ini dengan harga 200.000 mic only ya. Kalau sama stand mungkin dapat harga di 300.000. Nanti link pembeliannya gue taruh di bawah. Nah, kemudian untuk BM800 ini gue beli dulu sekitar 135.000 gitu, dengan standnya sekitar 250 ribuan. Nanti gue juga akan taruh link pembeliannya di deskripsi, lu bisa cek aja sendiri. Nah, oke, di sini gue akan tes, dan di sini gue udah pakai headphone ya. Ini setupnya sama kayak biasa gue podcast ya. Kalau lu udah nonton podcast gue, nah itu suaranya yang dihasilkan itu ya kayak sekarang ini yang lu dengerin. Nah, ini dari mikrofon TUF Studio. Jadi mikrofon TUF Studio ini menurut gua sih suaranya cukup oke ya. Nah, jadi ini tes 1 2 3 1 2 3, ini adalah suara dari mikrofon TUF Studio. Sekarang gua akan coba untuk mikrofon BM800. Nah, sekarang gua coba di mikrofon BM800 ya. Tes 1 2 3. Ini adalah suara dari mikrofon BM800. Tes 1 2 3. Ini adalah suara dari mikrofon BM800. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut gua, setelah gua dengar langsung di headphone ini, menurut gua agak kenceng atau agak sensitif yang BM800. Dan menurut gua BM800 ini cocok banget kalau misalkan pakai windproof ya. Nah, supaya enggak suara napas atau ps, 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 kayak gitu tuh masuk langsung gitu. Nah, gue lupa naruh windproofnya di mana. Jadi menurut gue sih BM800 ini lebih kenceng ya daripada TUF Studio. Jadi kalau TUF Studio tuh harus agak deket gitu. Nah, sekarang gue coba lagi nih. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Nah, kalau ini tuh lebih kayak dalam gitu suaranya sih, yang mikrofon TUF Studio ini lebih ngebas aja. Nah, ini settingannya nggak gua ubah-ubah. Jadi ini settingan sama. Cuman yang gua bedain mikrofonnya aja. Kalau tadi gua ngomong di BM800, sekarang gua ngomong di TUF Studio. Nah, kalau menurut gua karakteristik TUF Studio ini tuh cocok banget kayak lu yang suka suara-suara broadcasting gitu. Nah, menurut gua kalau TUF Studio ini lu kayak cocok buat lu yang kalau yang suka dengan suara-suara broadcasting gitu. Jadi agak dalam gitu suaranya. Nah, kalau yang BM800 tadi tuh agak sensitif dan keras. Jadi lu ngomong agak jauh aja tuh udah cukup keras kedengarannya. Nah ya, lu dengerin lagi sekali lagi. Tes 1 2 3. Nah, ini mulut gua agak jauh nih, sekitar 4 jari ya. Nah, kalau tadi TUF Studio gua harus agak maju sedikit. Ini lebih kenceng banget sih jadinya di telinga. Dan kelihatan di handphone gua nih barnya tinggi banget, mentok sampai atas bawah. Jadi kayaknya memang BM800 itu nanti harus pakai windproof lagi supaya lebih teredam gitu noise-nya. Secara keseluruhan menurut gua kedua mikrofon ini sih worth it buat dibeli. Yang mana aja tergantung selera lu yang cocok. Kalau gua sih lebih cocok dengan TUF Studio ya untuk podcast. Kalau untuk tutorial gua lebih seneng pakai yang ini karena lebih sensitif aja gitu. Jadi gua nggak usah terlalu deket ngomongnya, dan ini udah kedengaran cukup jelas kayak gitu. Dan kalau tutorial kan suaranya harus agak jelas ya, jangan mendem gitu. Tapi kalau podcast
menurut gue sih enak suaranya yang agak dalam gitu, yang ngebass gitu, low voice-nya tuh dapet banget gitu. Nah kayak gitu. Nah ini juga mikrofon ini menurut gua yang BM800 ini cocok banget kalau lu mau bikin video ASMR kayak nah kayak gitu. Itu cocok banget sih kalau menurut gua ya. Nah menurut gua BM800 ini tuh sensitivitasnya bagus banget dan noise cancellingnya juga cukup bagus kalau misalkan lu pakai audio interface kayak gini, kecuali lu pakai sound card yang 90 ribuan ya atau di bawah 100 ribu, mungkin noise cancellingnya nggak akan terlalu terbantu. Tapi dengan alat ini noise cancelling dari mikrofon cuman harga 135 ribu tuh udah menurut gue sih bagus banget ya. Nah, nanti gue juga akan coba tes kedua mikrofon ini dengan noise cancellingnya. Nah itu BM800. Sekarang kita pindah lagi ke mikrofon Tab Studio. Nah kalau mikrofon Tab Studio sekali lagi lu denger nih suaranya lebih ngebass gitu, dan ini jaraknya gue harus agak deket kayak gini karena kalau di sini suaranya kayak kurang apa ya, kayak kurang ngebass gitu. Nah ini gue coba dengan jarak satu satu jengkal tangan ya. Nah ini suara dari mikrofon Tab Studio dengan jarak satu jengkal tangan. Nah, gimana menurut lu suaranya kayak gini? Dan ini kalau suaranya lebih dekat. Nah ini menurut gue sih kayak bikin podcast, terus kayak lu cerita-cerita apa, bikin storytelling gitu enak banget pakai mikrofon ini, lebih kayak lebih intim aja gitu, kedengeran suaranya tuh lebih low voice kayak gitu ya. Nah ini dengan jarak yang dekat dan ini dengan jarak yang jauh. Tes tes 1 2 3, ini adalah suara dari mikrofon Tab Studio. Cek tes tes 1 2 3. Tes tes 1 2 3. Oke, ini adalah suara dari BM800 dengan jarak kurang lebih satu jengkal tangan juga. Tes tes 1 2 3. Nah menurut gua BM800 masih ngasilin suara yang apa ya, yang cukup keras gitu daripada dengan si Tab Studio ini. Tapi memang suaranya nggak terlalu ngebass kayak Tab Studio, karena dia mungkin memang karakteristiknya ini lebih kayak treble ya, middle ke atas gitu, middle treble. Nah kalau ini bassnya dominan kayak gitu. Nah sekarang gua akan coba tes noise cancellingnya. Jadi kita akan tes seberapa sensitif mikrofon ini ya, seberapa besar noise yang bisa dia ambil ketika kita nggak ngomong gitu. Nah gua akan cabut dulu yang Tab Studio biar penangkapan suaranya ini cuman dari mikrofon BM800. Oke, 3 2 1. Oke. Nah, itu adalah noise cancelling dari mikrofon BM800. Gua nggak tahu dengar suara kayak tenet 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 kayak gitu aja sih. Selebihnya sih noise-nya aman ya menurut gua. Cuman gua agak ada dengar suara kayak gimana sih, kayak suara digital gitu, kayak yang tit tit kayak suara robot gitu. Nah, itu yang gua dengar, mungkin nanti lu bisa dengerin lagi yang bagian noise-nya tadi ya. Nah, sekarang gua akan cabut yang BM800-nya. Nah, itu tadi tes dari noise cancelling mikrofon Tab Studio ini. Menurut kalian worth it yang mana nih, antara BM800 atau mikrofon Tab Studio? Kedua mikrofon ini bisa lu pakai juga di laptop langsung dengan cara menggunakan sound card USB. Karena port dari jack-nya ini, jack audio 3,5-nya ini, kalau misal kita masukin langsung ke laptop itu nggak akan kebaca karena dia barnya cuma ada 2 di sini. Nah, sedangkan di laptop itu kalau misalkan kita yang mau include dengan mikrofon itu barnya harus ada 3. Nah, jadi kalau lu misalkan mau Zoom meeting ataupun bikin tutorial atau nge-recording apapun ke laptop ya, lu harus punya sound card USB kayak gitu. Nah, nanti mungkin sound card USB-nya juga akan gua taruh link pembeliannya di deskripsi di bawah. Nah, jadi mungkin segitu aja sih video kali ini ya, perbandingan singkat kedua mikrofon ini. Jadi kenapa gua beli kedua mikrofon ini, karena dulu memang mikrofon BM800 ini udah ada duluan ya. Gue udah punya 3 sih sebenarnya. Ada satu lagi BM700. Sebelum BM800 gue beli BM700. Nah, BM800 ini gue beli 2 karena yang satunya lagi di rumah gue di sana di Kalimantan. Jadi ada 2 mikrofon, yang satu di sini, yang satu di sana. Dan BM700-nya seinget gue sih masih ada di sini. Nah, nanti
Gua akan coba compare juga antara BM800 dengan BM700 kayak gitu. Menggunakan alat yang sama. Nah, menurut lu jadi bagusan yang mana antara mikrofon Tab Studio atau BM800? Silahkan tinggalkan pendapat lu di kolom komentar di bawah. Jadi kalau gua sih memang beda peruntukan antara mikrofon Tab Studio dengan BM800. Kalau Tab Studio ini gua lebih pakai buat bikin podcast atau konten-konten yang istilahnya yang naratif lah kayak gitu, yang bercerita. Nah, kalau BM800 gua pakai buat bikin tutorial Adobe Premiere yang ataupun Photoshop dan lain-lain kayak gitu. Nah, jadi mungkin segitu aja ya video kali ini, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah dan like video ini jika kalian suka, dan share juga ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat, and as always, thanks for watching this video. See you on the next video. Goodbye.